Pengumuman untuk semua pioner, jika Anda membuka KYC Anda di browser fee dan tidak dapat mengajukan KYC, cepat melakukan tautan browser di bawah ini. Artinya, isi formulir yang ada di bawah ini. Akun Anda teridentifikasi oleh algoritma sistem terkait dengan pelanggaran kebijakan termasuk akun palsu, script, dan lainnya. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali bersama dengan saya Brans Melau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berharap kita hari ini semua sehat-sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Oke lah, langsung saja kita ke pembahasan video berikutnya. Yang pertama, di acara V-Day ataupun hari ulang tahun V-Day yang keempat di tahun 2023, Core Team telah resmi umumkan penerapan KYC massal dan pengembangan utilitas syarat peluncuran mainnet. Yang kedua, dokumen yang diterima dan proses untuk lulus P. Dokumen yang diterima dan proses untuk lulus P Network KYC. Yang ketiga, jika Anda membuka KYC di browser fee Anda dan tidak dapat mengajukan KYC, silakan isi formulir di bawah ini. Saya cantumkan linknya mindfee.com. Langsung kita ke pembahasan yang pertama. Dalam hari ulang tahun V-Day yang keempat pada 14 Maret 2023, Core Team telah resmi umumkan penerapan KYC massal dan pengembangan utilitas syarat peluncuran mainnet. Core Team P Network baru-baru ini mengumumkan P massal KYC pada P-Day 14 Maret 2023 dan harapan dari pioner untuk membuat open mainnet segera dilaksanakan. Ini adalah perkembangan yang menarik bagi komunitas P Network dan tonggak utama dan perjalanan menuju open mainnet. Artinya pada hari ulang tahun itu telah dijelaskan bahwa akan diadakan KYC massal untuk semua para pengguna-pengguna P Network. Melansir dari laman Newsweek, Open Mainnet akan diluncurkan segera berkat kerja keras Core Team di P Network. Rilis P Mas KYC menunjukkan bahwa tim membuat kemajuan dan konsisten menuju tujuan utama. Tim akan dapat mengonfirmasi identitas pioner melalui prosedur ini, memastikan bahwa Open Mainnet aman dan mematuhi semua persyaratan hukum. Core Team P Network telah meminta pioner untuk menyelesaikan proses KYC segera. Ini akan membantu mempercepat peluncuran Open Mainnet dan memastikan bahwa jaringan tersebut aman dan mematuhi peraturan. Yang kedua, dokumen yang diterima dan proses untuk lulus P Network KYC. Ini juga bersumber daripada sagaranesia.com investasi. Proyek P Network adalah proyek cryptocurrency inovatif yang dirancang untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang untuk memastikan keamanan dan integritas jaringan. Proyek tersebut mengharuskan perintis untuk melewati proses Know Your Customer ataupun KYC. Proses ini dirancang untuk memverifikasi identitas perintis dan memastikan bahwa mereka memang seperti yang mereka katakan. Untuk lolos proses KYC, para perintis harus memberikan dokumen yang sah untuk membuktikan identitasnya. Dokumen-dokumen ini harus menyertakan ID foto yang valid seperti SIM, paspor internasional, atau kartu identitas nasional. Artinya, untuk pengajuan nanti KYC supaya kita bisa cepat lulus, kita sertakanlah ID kita yang valid. Itu bisa KTP, bisa SIM, bisa juga paspor, tetapi ID itu sudah semuanya memang benar masih berlaku. Setelah dokumen diserahkan untuk P Network KYC, langkah selanjutnya bagi perintis adalah menunggu persetujuan akun mereka. Proses persetujuan bisa memakan waktu hingga beberapa hari, tergantung dari jumlah dokumen yang diserahkan dan kerumitan proses validasi. Selama ini penting bagi perintis untuk tetap sabar dan tidak mengajukan banyak permintaan, melakukan dan menunda proses persetujuan, dan berpotensi menyebabkan akun ditolak. Nah, kesimpulannya, setelah dokumen diserahkan untuk jaringan VKYC, langkah selanjutnya bagi perintis adalah menunggu persetujuan akun mereka. Mereka harus memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan valid dan terkini, dan tetap sabar selama proses persetujuan. Setelah
akun disetujui. Hal selanjutnya adalah menunggu migrasi ke dompet Pi. Artinya setelah kita mengajukan proses KIC kita tunggu langkah selanjutnya. Kemudian nanti setelah KIC kita disetujui, kita akan adakan migrasi dari akun kita ke dompet Pi kita. Dengan mengikuti proses KIC dan memberikan dokumen yang valid, pengguna dapat memastikan bahwa jaringan Pi tetap aman dan identitas mereka terlindungi. Proses ini sangat penting untuk menjaga integritas jaringan dan memastikan bahwa perintis dapat mempercayai platform tersebut. Oke, masuk kita ke bagian yang ketiga, yang bagian yang sangat paling penting. Nah, karena pertanyaan seperti ini, jika Anda masuk ke browser V Anda dan Anda tidak dapat melakukan KYC, maka silakan isi formulir. Nah, ini datangnya dari tweet Dunia V. Pengumuman untuk semua pioner, jika Anda membuka KYC V Anda dan Anda tidak dapat mengajukan KYC, cepat lakukan dan isi formulir yang ada di bawah ini. Nah, bagi teman-teman, nanti saya akan buatkan contoh bagaimana kita cara mengisi formulir yang ada di tautan ini. Langsung kita masuk ke websitenya mainv.com. Nah, ini dia, mainv.com. Nah, kita langsung masuk ke Google Chrome, tuliskan di pencarian mainv.com, kemudian enter. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian support. Nah, klik support. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke pencarian paling kanan, di sudut paling kanan ada di sana pencarian. Yang ini yang saya tunjuk. Kemudian kita klik di search, ini KYC, lalu kita enter. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, karena kita bermasalah di KIC, masuk kita di sini, KIC Application Access Feedback. Nah, ini tampilannya. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, KIC Application Access Feedback. Nah, bagi kita mungkin yang tidak mengerti bahasa Inggris, boleh terjemahkan dulu ya. Kita terjemahkan. Kalau kita pakai laptop bisa langsung kita klik kanan, tahan, kemudian kita terjemahkan, translate to Indonesia. Nah, jika Anda menggunakan KYC di browser tetapi Anda tidak dapat mengajukan KYC, itu berarti akun Anda diidentifikasi oleh algoritma sistem terkait dengan pelanggaran kebijakan termasuk akun palsu, script, dan lainnya. Nah, di sini diterangkan, jikalau kita sebagai seorang penambang Pi, kita tidak dapat mengajukan KYC, berarti akun kita telah diidentifikasi oleh algoritma bahwa ada satu pelanggaran kebijakan, termasuk akun palsu, script, scam, double akun, dan yang lainnya. Nah, itu sangat membuat kita tidak enak ya. Nah, jika menurut Anda ada kesalahan algoritma, silakan isi formulir. Nah, makanya dikasih ke kita solusi. Jika memang kita akunnya akun real dan asli dan tidak palsu, dipersilahkan kepada kita untuk mengisi formulir di bawah ini dan mengirimkan informasi supaya nanti dari core team akan menyelidiki apakah akun kita itu akun palsu atau tidak. Karena sungguh sangat tidak menyenangkan bagi kita. Kita sudah bertahun-tahun menambang, tetapi kita tidak dapat, bahkan undangan pun kita tidak mendapatkan undangan. Nah, oleh sebab itu, mari kita buat formulir ini. Mudah-mudahan ini akan membantu dan mempercepat KYC kita. Kalau memang KYC kita real dan asli, saya percaya semuanya akan bisa cepat terselesaikan. Nah, di sini ini wajib ya, username. Nah, yang pertama, masukkan dulu nama username Anda. Username Anda itu dilihat di akun Pi kita, di profil,
Di situ nanti ada username kita. Masukkan username kita yang benar. Jangan salah ya. Ini kalau kita terjemahkan ini, selalu kita terjemahkan bagi kita yang tidak pintar bahasa Inggris. Nah, nama pengguna, hati-hati tidak ada kesalahan ejaan. Nah, jadi ejaannya harus benar-benar. Contohnya kalau saya @Horas. Nah, contoh. Nah, kemudian lihat di bawah ini, kita terjemahkan dulu ya. Translate to Indonesia. Perilaku Anda yang mungkin dibingungkan oleh algoritma sebagai kecurigaan terlibat dengan akun palsu. Nah, maksudnya apakah akun kita ini akun palsu atau tidak. Nah, lalu kita nanti tuliskan di sini jawabannya. Apa yang akan menjadi jawaban kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak paham dengan menuliskan bahasa Inggris dan juga supaya jangan salah-salah, kita langsung ke Google Terjemahan. Nah, kita tuliskan di sini. Kita bisa buatkan seperti ini. Saya adalah pengguna Pi dan penambang Pi dari tahun sekian lah kita buat. Tahun anggaplah 2019. Nah, kita terangkan lagi di bawahnya ini. Nah, kalau kita sudah mendapat KYC tapi masih pending, kita buat saya sudah mendapat KYC tapi pending. Tapi kalau kita belum mendapat undangan, saya belum mendapat undangan sampai hari ini. Nah, contoh, saya belum mendapat undangan, belum KYC sampai hari ini. Nah, dan kita jelaskan selanjutnya. Kita buat lagi di sini, akun saya adalah akun asli. Nah, jelaskanlah sedetail mungkin supaya nanti mereka boleh periksa dan mereka lakukan verifikasi. Kemudian kita buat lagi di bawahnya. Saya berharap KYC saya disetujui. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita copy. Kita copy, langsung masuk ke ini, ke jawaban ini. Kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua kita buat juga hal yang sama. Nah, kita translate. Mengapa perilaku ini tidak boleh dikaitkan dengan akun palsu, script atau pelanggaran? Mengapa akun Anda harus diizinkan untuk mengajukan KYC? Nah, kemudian kita masuk lagi ke terjemahan sama seperti yang pertama tadi. Kita buat di sini, mengapa perilaku ini dianggap tidak script atau tidak palsu? Nah, kita buat akun saya memang benar-benar asli. Akun saya benar asli. Dan saya resmi menambang dari tahun. Buatlah dari tahun berapa kita sampai tahun berapa. Dan akun saya benar-benar akun real dan tidak akun palsu. Oleh sebab itu, kita buat lagi, saya berharap
bahwa akun saya harus di KYC, bahwa akun saya secepatnya diproses KYC. Nanti ini kan hanya contoh. Ya, kita buatlah sedetail mungkin kata-kata yang mungkin supaya membuat mereka cepat memverifikasi kata-kata yang bagus yang kita buat dan kita ajukan nanti. Nah, kita copy lagi. Setelah kita copy, masukkan ke ini. Kembali ke pertanyaan yang ada ini. Nah, ini sudah ada pertanyaannya di sini. Dan kita masukkan, kemudian centang yang pertama dan kedua true, dan I am able to start an application but I have other KYC issued. Nah, baru kemudian setelah selesai kita kirim. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kita mengirim formulir ini, akun kita tidak dianggap akun palsu, script ataupun akun scam. Nah, demikianlah yang bisa saya berikan informasi. Semoga ini membantu kita semuanya, para pioner-pioner KYC. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng supaya nanti akan tetap mendapat info-info terbaru seputar cryptocurrency, investasi, dan keuangan. Terima kasih.